Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Makasih banyak udah join sama kita hari ini di Tatanan Talk Show with Kebidanan. Nah, hari ini saya Hafifah Firza bersama dengan rekan saya Nazlia Soraya. Nah, baik. Hari ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa berprestasi kita nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Diana Putri-Prayitna. Halo Kak. Halo. Nah, jadi Kak Diana ini merupakan mahasiswa berprestasi yang sangat banyak membawa nama jurusan. Nah, hari ini kita akan bahas topik menarik mengenai tentang kebidanan dan cara mahasiswa agar berkontribusi dalam perubahan positif di bidang organisasi. Nah, langsung aja nih, kita akan ajak Kak Diana untuk berbagi pandangan tentang peran mahasiswa kebidanan dalam mengembangkan tatanan kebidanan di masyarakat. Bagaimana nih menurut Kak Diana? Baik, terima kasih ya sebelumnya. Tatanan kebidanan sendiri bisa kita cerminkan dan juga bisa kita terapkan kepada lingkungan sekitar kita, khususnya kita sebagai mahasiswa kebidanan pastinya itu dengan banyak mengikuti kegiatan yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi kebidanan sendiri bukan cuma tentang hamil, melahirkan, dan juga nifas seperti itu. Namun kebidanan itu lebih dari itu, gitu. Kenalkan kebidanan itu seperti itu. Dan juga banyak ikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jurusan kebidanan ataupun yang juga berkaitan dengan kesehatan tentunya. Dan cerminkan bahwasanya kebidanan itu sangat menyenangkan dan juga kebidanan sangat membantu serta berkontribusi dalam masyarakat yang bukan cuma mengulik wanita tentunya atau persalinan ataupun kehamilan itu saja, tapi melingkupi dari wanita itu masih dalam kandungan sampai dia nanti menopause begitu, dan juga masyarakat-masyarakat yang berhubungan dengan kebidanan, karena kita kalau di desa itu pasti udah berkaitannya sama masyarakat luas gitu, nggak cuman buat di PMB atau cuman buat wanita aja, tapi orang sakit pun dikit-dikit kebidan tuh, orang kalau pusing sedikit tensi darah kebidan. Kalau di desa seperti itu, bidan itu harus serba bisa, jadi kita harus mencerminkan apa yang diajarkan di jurusan kita ataupun dalam kebidanan itu nanti agar dikenal masyarakat lebih luas lagi dan juga lebih modern gitu, karena kita ini juga jurusan yang lumayan tua lah, maksudnya profesi kita tuh lumayan tua begitu. Jadi kalau orang-orang masih berpikir bidan itu cuman itu aja, kita bisa lebih go extrovert daripada itu, atau go lebih bagus lagi lah gitu untuk kebidanan. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Oh iya, tadi lupa nanya kabar Kak Diana, maaf ya Kak. Jadi gimana kabarnya Kakak hari ini? Halo, kabar kakak baik. Kabar kalian gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Sudah cantik-cantik sekali hari ini MC kita ya. Jadi ini kita juga punya beberapa pertanyaan dari teman-teman nih Kak. Kira-kira Kakak boleh kan ya dijawab? Boleh sekali dong. Karena ini pertanyaan udah dirangkum dari kita semua untuk Kak Diana. Oke, siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama akan dimulai oleh Nazlia Soraya, rekan saya. Jadi nih Kak, bisa diceritakan bagaimana awalnya Kakak tertarik dengan jurusan kebidanan? Oke, sebenarnya ini fun fact sekali ya, karena awal kakak masuk sebelum di jurusan kebidanan itu benar-benar melalui rintangan yang sangat banyak. Dalam artian kakak pun sebenarnya kurang tertarik pada awalnya di jurusan kebidanan, atau menjadi bidan itu sebenarnya kurang tertarik. Cuman karena dukungan dari orang tua dan juga permintaan dari mamah tentunya, jadi kakak terus menggali apa sih itu kebidanan, gimana sih itu, nanti kerjanya di mana, seperti apa, apakah cuma di rumah sakit atau puskesmas, ternyata tidak gitu. Jadi kakak lebih tertarik lagi dengan jurusan kebidanan, apalagi kakak sendiri perempuan gitu. Dan juga perempuan di Indonesia ini banyak gitu, dan banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang belum mengerti apa itu dirinya dari sedini mungkin sampai nanti menopause, banyak sekali yang belum mengerti. Jadi kakak ingin sekali berkontribusi dalam dunia kebidanan karena hal itu. Dan juga tentunya ingin membanggakan orang tua dan diri sendiri. Ya. Lalu makin kesini makin menerima bahwasanya kayaknya memang passion saya di sini gitu, passionku di sini gitu, sepertinya gitu. Dan juga kakak melampiaskan, kalau sebenarnya kakak kan tadi awalnya kurang berminat ya di jurusan kebidanan, melampiaskannya itu dengan banyak-banyak beraktivitas di kampus,
ikut organisasi, terus semuanya berkecimpung di situ, semuanya dicemplungin sampai pada akhirnya kayak nih kakakku yang kemarin bisa nih, kakakku yang angkatan kemarin bisa nih, masa aku nggak bisa gitu. Sampai pada akhirnya seperti itu, dan terus diambil terus kalau ada kesempatan, misalnya kayak kemarin pendaftaran Mawapres itu terus diambil gitu. Bagus banget sih sama kalian yang Masya Allah ya, kalian ini. di jurusan itu kan udah sibuk banget ya, tapi sangat mampu membagi waktu antara organisasi dengan jurusan kebidanan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kakak hadapi selama menjadi mahasiswa kebidanan? Oke, sebenarnya tantangan terbesarnya sendiri adalah manajemen waktu ya, time management. Kalian juga kan? Iya, betul banget kan. Tahu sendiri jurusan kita terpadat gitu ya, terpadat jadwalnya daripada jurusan yang lainnya, apalagi soal dinas, apalagi D3 ya kakak nih. Kakak D3 kebidanan tahun 2022 masuk ke sini itu sebenarnya sudah merasa kayak oh ini padat banget loh sebenarnya. Cuman ya itu tadi kayak kok kurang ya, cuman kuliah pulang gitu. Pada akhirnya memberanikan diri mengambil suatu konsekuensi yang lain, ya ikut BEM gitu. Padahal kan BEM itu sangat-sangat sibuk dan prokernya banyak sekali. Iya, jadi time management kakak itu sebenarnya kurang sebagus itu gitu, kurang sesempurna itu, tidak terlalu bisa memanajemen waktu gitu. Tapi kakak itu memberanikan diri mengambil semua itu karena kakak mikirnya gini, harus bisa mengambil semua resiko. Nanti kalau misalnya keteteran, itu membagi waktunya adalah memprioritaskan mana yang lebih penting terlebih dahulu gitu. Misalnya nanti ada prokja besok hari, lalu nanti ada tugas yang dikumpul 1 minggu ke depan gitu. Jadi yang harus dikerjakan yang mana dulu? Prokja yang besok kan gitu. Nanti bisa dikerjakan lagi gitu, dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang tidak bertele-tele itu. Nah gitu. Jadi dahulukan yang mana memang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru bisa ke selanjutnya gitu. Itu sih sebenarnya tantangan kakak ya, masih time management gitu. Cuman ya terus dijalani sampai sekarang, alhamdulillah terjalani aja. Ini aja. Iya. Boleh kakak minum dulu? Oh enggak, makasih. Iya, amin dulu juga MC kita yang cantik. Fun fact ya guys, Kak Diana ini merupakan mahasiswa prestasi yang merupakan presiden mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ya kan ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali untuk membagi. Dari tadi loh itu ditegur-tegur terus. Ada emang benar-benar kagum itu loh. Wow. Iya. Lalu ini pertanyaan yang ketiga. Bagaimana keseharian kakak dalam mengatur waktu antar studi kebidanan dan kegiatan yang kakak jalani saat ini? Tadi itu sudah terjawab ya sebenarnya di pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin kayak kakak misalnya kan kita kan terlalu sibuk nih, apalagi kakak ini sibuk sekali. Bagaimana kakak mengatur waktunya antara waktu organisasi atau tugas-tugas di kuliahan dan waktu kakak mengatur untuk diri kakak sendiri atau quality time untuk kakak sendiri? Sebenarnya tadi sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, tapi sedikit menambahkan aja ya kan. Kalau misalnya untuk quality time dan sebagainya itu harus ada, karena itu sebagai self reward kita gitu loh. Sudah berjuang sedemikian rupa dengan laporan-laporan asbid dan sebagainya, pasti masa kita membiarkan diri kita capek dan juga lelah begitu saja, nanti yang ada malah burnout atau kelelahan diri akibat pekerjaan yang terus-menerus gitu. Jadi kakak melampiaskannya dengan temenan sama orang-orang yang di organisasi. Itu iya, temenan sama orang yang di organisasi, karena terkadang kakak itu organisasi itu suatu pelampiasan gitu buat diri kakak sendiri gitu, karena itu tadi bisa bercengkrama, kemudian menikmati proker yang sudah dicanangkan 2 bulan, 3 bulan, oh bagus nih prokernya, ternyata happy nih gitu. Jadi itu suatu self reward sendiri. Terus ya jalan-jalan tipis-tipis lah gitu. Untuk manajemen waktu sendiri yang seperti saya bilang tadi, yang mana yang lebih dulu diprioritaskan itu yang kalian kerjakan gitu. Misalnya kuliah ini kewajiban, organisasi dan sebagainya itu tanggung jawab.
kuliah ini harus kita selesaikan, organisasi dan sebagainya bisa kita selesaikan nanti, karena kita kerja nggak sendiri. Kita kalau kuliah kan sendiri tuh, kita bayar UKT sendiri, kita masuk sendiri, kita ngerjain semua tugas sendiri. Tapi kalau organisasi kan kita di BEM itu ada 120 orang gitu kan, atau inti BEM itu kan ada 5 orang gitu. Jadi kan pasti ada yang bisa mewakilkan, minta tolong diwakilkan. Nanti kalau mereka sibuk, tinggal gantian kita yang mewakilkan gitu. Jadi pasti mereka yang di BEM atau di organisasi itu juga saling membantu gitu. Untuk time management sendiri pastinya jangan sampai lupa sama kewajiban kalian tadi kuliah gitu intinya. Tugas-tugas harus diselesaikan terlebih dahulu juga, baru bisa melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Atau semisal kalian mau nanti aja, karena kalian orangnya misalnya semalam ngerjain semalam gitu. Nah, SKSD apa nanti tuh bisa kalian kerjakan nanti, asal emang bisa semalaman itu juga ngerjakan gitu loh. Jadi kalian selesaikan dulu tugas kalian di organisasi, tugas kalian di keluarga kalian, baru nanti ngerjakan tugas dari kampus gitu. Selanjutnya itu Bagaimana kakak menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dan peran sosial dalam berorganisasi? Tanggung jawab akademik dan juga peran sosial dalam organisasi ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Kalau kuliah itu tanggung jawab, jadi harus seimbang. Dimana kuliah itu kewajiban, kalau kuliah itu kewajiban dan organisasi itu tanggung jawab, harus seimbang antara kedua itu. Karena apa? Karena kita berani masuk organisasi, berani masuk hal lain sebagainya yang di Poltekkes atau kegiatan Poltekkes, berarti kita harus berani menanggung apa yang sudah diresikukan kepada kita gitu. Jadi kalau kita lari daripada itu nanti kan tidak profesional dan nggak bagus juga jadinya. Jadi kalau mau seimbang untuk hal itu ya jawabannya adalah selesaikan dulu kewajiban kamu, baru nanti tanggung jawab itu ditunaikan gitu. Tunaikan sampai tuntas tanggung jawabnya dan selesaikan kewajiban gitu. Untuk seimbang atau tidaknya, takar yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih urgent, apakah yang kuliah atau yang organisasi atau dan lain sebagainya gitu. Misalnya kuliahnya ini ada tugas yang deadline-nya seminggu kemudian atau seminggu lagi gitu, atau minggu depan. Sedangkan organisasi memerlukan kita nih, besok harus hadir sambutan gitu. Mana yang lebih penting, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Pasti kan organisasi, karena besok sudah acaranya gitu. Kalau kuliah ini kan seminggu kemudian baru bisa dikumpulkan gitu. Jadi pintar-pintar kita aja. Kalau misalnya nanti jadi satu, waktunya tuh jadi satu, harus dikumpulkan hari ini, harus acara hari ini juga. Tadi wakilkan aja tadi, pasti bisa terwakilkan untuk yang di organisasi, dan juga pintar-pintar kita time manajemennya seperti apa begitu. Karena tipe time management orang itu beda-beda ya. Ada yang dia nanti aja, tapi akhirnya selesai juga gitu. Ada juga yang harus hari ini juga, harus jam itu juga, tapi kegiatan lain nanti dia bisa ikut gitu. Jadi time management tuh beda-beda, tergantung kalian bagaimana menyelesaikannya. Tapi kalau kakak sendiri tadi kayak gitu, yang kakak jelaskan tadi, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kerjakan terlebih dahulu. Kalau dinas hari itu juga, silahkan dinas hari itu juga. Kalau mau diwakilkan, ya silahkan diwakilkan yang di organisasi gitu. Kalau misalnya dinasnya bisa di-switch, itu silahkan juga switch ke malam gitu. Misalnya pagi ini harus sambutan, malam pagi itu harus dinas juga. Sedangkan ada temen yang jaga malam, jadi kakak switch itu biasanya ke malam. Jadi kakak bisa hadir di paginya gitu. Sama halnya kayak pemilu raya kemarin, itu lagi dinas di rumah sakit dan mengharuskan untuk hadir kan, nggak mungkin kan kalau nggak hadir gitu. Jadi kakak switch terus tuh jadwalnya. Besok kamu masuk sini ya, nanti kamu libur besok gitu. Nanti aku aja yang masuk di sini gitu. Nanti aku masuk malam ya, kamu masuk di paginya gitu. Karena kalau jaga malam kan sampai pagi ya, jadi nggak enak. Jadi orang tuh pasti mau aja kalau disuruh switch gitu. Dan juga membantu kita. Pintar-pintar kita aja juga. Baik guys, kita break sebentar karena mungkin ini sudah beberapa pertanyaan dijawab. Kita break untuk minum-minum.
Oke guys, jadi kita udah balik nih dari break. Tadi udah bincang santai sama minum-minum juga, minum air putih. Karena kan ini pertanyaan yang dijawab Kak Diana ini panjang ya dan banyak gitu. Jadi kita tadi break sebentar. Nah, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya gimana? Nah, Kak Diana ini kan finalis mahasiswa berprestasi nih. Jadi bagaimana perjalanan kakak sampai ke tahap yang sekarang? Boleh di-sharing-sharing ke teman-teman semua nih, Kak. Oke, baik. Untuk mau mapres atau mahasiswa berprestasi ini sampai ke tingkat nasional, itu tahapannya sangat banyak sekali dan cukup menguras energi dan tenaga. Nah, harapannya sebenarnya mudah-mudahan jurusan kita ke depannya bisa ada lagi yang meneruskan gitu kan. Jadi kakak mau bagi-bagi tips di sini, dan tentunya kalian kalau mau mengajukan diri itu disiapkan dari sekarang. 1 tahun itu waktu yang sedikit sebenarnya, karena kakak kemarin 1 bulan aja menyiapkan. Wow. Karena tertuntut waktu cuma 1 bulan menyiapkan gitu. Jadi adik-adik kakak yang nonton ini semua juga harus menyiapkan dari sekarang. Untuk caranya sendiri, tahapannya sendiri kemarin itu dari jurusan dulu ya. Dari jurusan dulu kemarin Ibu Kemahasiswaan dan Ibu Kajur itu mencari mahasiswa yang memang ada sertifikat dan juga menonjol begitu. Maksudnya sering aktif lah gitu orangnya. Lalu ada beberapa orang termasuk kakak tuh, dan kakak melampirkan sertifikat di situ. Lalu ibu itu lalu tiba-tiba aja menghubungi kakak, diminta ibu bikin PPT mengenai inovasi yang harus diberikan ketika menjadi mawapres gitu, inovasi tentang kesehatan dan kebidanan tentunya yang berkaitan sekali dengan jurusan kebidanan gitu. Jadi kakak itu sebenarnya terkejut karena itu hamin jam saat wawancara dengan rektorat, saat presentasi depan rektorat. Jadi tanpa kakak sadari, kakak ternyata sudah lulus di jurusan, karena sudah mengajukan sertifikat tadi. Alhamdulillahnya kepilih di jurusan, lanjut ke tingkat rektorat atau tingkat Poltekkes Banjarmasin aja gitu, tingkat itu aja. Itu kemarin tuh diminta bikin PPT yang berkaitan dengan data diri, prestasi dan juga inovasi. Lalu kakak bingung nih, pagi nih ibu tuh menghubungi sekitar jam 9-an, sedangkan wawancaranya itu presentasinya itu jam habis zuhur jam 1 gitu ya, pagi. Jadi kakak kaget, langsung bikin pada saat itu juga. Namun belum selesai, itu masih kelas loh. Lalu dipanggil ibunya, Diana ikut ibu ke rektorat ya gitu. Kaget tuh, PPT saya belum jadi bu. PPT saya belum jadi bu gitu. Tapi dengan memberanikan diri dan dukungan ibu kemahasiswaan juga, langsung ke atas dan juga bikin PPT di situ juga gitu. Bikin PPT di situ juga, alhamdulillahnya selesai. Dan di situ tips kakak adalah banyak-banyak pakai bahasa Inggris kalau presentasi. Banyak-banyak pakai bahasa Inggris kalau presentasi di tingkat rektorat, karena yang paling dicari itu adalah yang bisa atau lancar lah, atau nggak gugu-gugu aja gitu loh. Jadi kakak kemarin perkenalan sampai mempresentasikan narasi inovasi pun menggunakan bahasa Inggris meskipun tidak full sepenuhnya, karena kan tidak prepare gitu ya. Nggak prepare, jadi meskipun tidak full sepenuhnya tapi harus bisa menunjukkan pronunciation yang bagus gitu. Jadi orang tuh kayak, oh ini kayaknya bisa deh gitu. Jadi pada saat itu alhamdulillahnya sudah terpilih tingkat Poltekkes, tadi kan tingkat jurusan, habis itu tingkat Poltekkes. Tingkat Poltekkes menyiapkan data diri, kemudian sertifikat dan juga inovasi. Sertifikat usahakan harus yang internasional dan juga nasional. Nah kalau tingkat Poltekkes itu biasanya tidak dihitung. Poinnya kayak nggak ada poinnya gitu loh. Jadi yang dihitung itu cuma tingkat provinsi, nasional dan internasional gitu. Lalu kemudian sudah itu mewakilkan dari Poltekkes Banjarmasin. Oke. Kemarin sebenarnya juga sempat ada presentasi kedua di Poltekkes atau di tingkat Poltekkes itu sama kakak dari jurusan Kesling gitu. Kakak dari jurusan Kesling, karena beliau ternyata berhalangan juga, jadi kakak yang maju dan diumumkan tingkat regional, disuruh presentasi tingkat regional. Kan kalau kita Kalimantan itu ada 4 Poltekkesnya, Poltekkes Banjarmasin, Poltekkes Pontianak, Poltekkes Kaltim, dan Poltekkes Palangkaraya. Nah itu kakak mewakilkan dari Banjarmasin,
ke tingkat Kalimantan, ke Pontianak, wawancara presentasinya ke Pontianak gitu. Jadi pada saat itu juga diinformasikan sama ibu adak kita, ibu kepala adak kita, untuk ke Pontianak nanti ya Diana tanggal segini. Hah gitu, dadakan juga kan gitu. Hah gitu. Serba dadakan ya, Iya, makanya langsung kayak kaget soalnya kan, hah, inovasi belum selesai, inovasi proposalnya belum ada, itu gimana gitu. Jadi pada saat itu juga kakak selesaikan proposalnya dulu dan berbekal dengan sertifikat. Karena kakak punya beberapa sertifikat internasional, jadi kakak ajukan aja sertifikat dan juga proposal dari inovasinya aja, meskipun produknya belum ada gitu. Tapi ada gambaran proposalnya, ada seperti ini loh produknya gitu. Lalu sudah berangkat ke Pontianak, itu seleksi dengan 4 mawapres regional lainnya atau 4 mawapres Kalimantan lainnya. Ada dari mana tadi, Ponti, Palangka dan sebagainya. Kaltim juga. Teman-teman tuh pada enjoy dan pada kayak udah prepare banget nih, sedangkan aku gitu kan, kok gini gitu. Jadi ya sudah, pada saat itu dengan bekal bismillah dan memberanikan diri dan dukungan dari ibu adak juga, ibu Anjar, ibu adak direktorat, lalu bisa pede. Kuncinya pede sih situ. Jadi meskipun produkmu belum jadi, meskipun gugup, tapi kamu harus pede di situ, harus kayak dituntut pede banget di situ, kayak harus bisa meyakinkan juri kalau ini loh, ini nih adalah produk yang bisa mengubah pandangan kita tentang kebidanan, tentang nifas. Karena kemarin kebetulan kakak membawa produknya adalah tentang nifas gitu. Dan jurinya tuh bukan main-main ternyata. Beliau itu dari 3 juri, itu dari universitas yang berbeda, bukan dari Poltekkes ya, tapi dari luar Poltekkes gitu. Dan saat penjurian bahasa Inggris, hah gitu juga, kayak wow gitu. Kurang bisa dicerna sama kakak karena kayak levelnya belum setinggi itu gitu loh. Jadi ya sudahlah, jawab seadanya dan ternyata memang lulus di regional gitu di Kalimantan. Alhamdulillahnya dipercayakan oleh Poltekkes Kalimantan, semua Kalimantan, bahwasanya dari Poltekkes Banjarmasin lah yang maju ke nasional gitu. Dan di nasional itu sendiri kita punya 11 Poltekkes gitu, 11 kedudukan, 11 kursi lah gitu, 11 kursi. Dan kita Banjarmasin itu memasuki 11 itu gitu. Mulai dari Jogja, Gorontalo, Bali, Riau, terus Jakarta 3, itu semuanya ada di 11 itu. Dan kita Kalimantan cuma mewakilkan 1 gitu. Sebenarnya kalau tahun ini berbeda ya cara seleksinya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu dia semuanya langsung ke nasional, langsung berangkat ke nasional. Kalau tahun kakak ini harus di regional dulu, 1 provinsi 1 atau 3, tergantung berapa Poltekkes yang ada di situ, lalu dinaikkan ke nasional. Kalimantan mewakilkan 1, provinsi Riau itu kalau nggak 3, 2, provinsi Jawa, wilayah Jawa itu ada 3 gitu, Bali 1, Nusa Tenggara dan sebagainya itu 1 gitu intinya. Gitu, jadi kayak merasa wah gitu. Dengan orang-orang Pulau Jawa kan Poltekkesnya emang kayak sudah mendunia gitu. Jogja, Jakarta 3 itu benar-benar luar biasa mereka orangnya. Sudah saat itu diumumkan kalau Diana kamu berangkat ke nasional ya tanggal segini. Itu persiapannya kurang lebih 1 bulan juga lah gitu, 1 bulan mematangkan produk meskipun belum matang karena kayak ini kayaknya nggak cukup dari sini aja gitu produknya gitu. Lalu sharing-sharing juga sama Kak Bayani. Kak Bayani makasih banyak karena sudah membantu berjalannya sampai ke nasional. Beliau itu adalah top 5 Mawapres nasional tahun 2021 atau 2, maaf Kak Bayani kalau lupa. Intinya 2022 rasanya. 22 itu Kak Bayani dari jurusan Kesehatan Lingkungan top 5 harapan 1 kalau nggak salah gitu, harapan 1 itu beliau membantu sekali. Atau beliau intinya kamu harus pede dan meyakinkan juri meskipun produk kamu itu dibilang belum jadi sepenuhnya gitu. Itu sih yang kakak pegang dari Kak Bayani, lanjut sampai bisa ke nasional. Dan di nasional tuh bertemu dengan banyak sekali orang-orang
yang awalnya kayak sungkan gitu, harus kayak ini kompetitif sekali nih gitu, kayak ini ini ya nanti rivalku gitu, ini ya nanti jadi seseorang yang nantinya jadi mau operasi sesungguhnya, ini nanti orangnya gitu. Ternyata mereka humble gitu, orangnya emang friendly gitu. Ternyata kami sampai sekarang pun jadi satu circle gitulah gitu intinya. Iya, jadi satu circle, ada 11 orang dari 11 poltekkes yang berbeda di Indonesia, dan mereka orangnya sangat-sangat baik dan suka sharing sekali. Produknya luar biasa semuanya. Luar biasa sekali. Ada yang bikin timbangan, ada yang bikin aplikasi ini dan itu, luar biasa sekali seperti orangnya gitu. Dan alhamdulillahnya kakak kemarin meskipun tidak lulus di 5 besar karena ya begitulah persiapan kurang dan sebagainya, tapi itu sudah sangat bersyukur sekali masuk ke 11 besar di nasional gitu. Jadilah Mawapres, finalis Mawapres gitu ya kan. Lalu Ibu Dirjen Nakes itu meminta untuk mengikuti internasional Asian Health Talents, itu yang diadakan di Jakarta kebetulan pada saat itu. Biaya ditanggung pusat, ditanggung oleh Kemenkes, jadi langsung 11 ini nanti ikut Asian Health Talents ini ya, kalian pilih sendiri cabangnya, nanti ibu yang menguruskan administrasi dan sebagainya. Daftarlah kami ber-11. Dan alhamdulillahnya saat itu kakak juga membawa produk yang sama, masuk ke health tech, bukan masuk ke telemedicine atau aplikasi gitu. Kakak berhubungan dengan aplikasi telemedicine kesehatan, aplikasi kesehatan. Lalu saat itu juga setelah seleksi Mawapres langsung seleksi yang Asian Health Talents itu. Bayangkan kita 2 hari dikasih break, sehari kalau nggak salah dikasih break, langsung seleksi yang internasional itu. Jadi tekanan stresnya benar-benar luar biasa sebenarnya. Tapi kayak ini aku enjoy aja deh, kalah nggak apa-apa gitu. Kalah nggak apa-apa gitu, yang penting udah sampai sini gitu, katakan gitu. Kayak aku tuh enjoy aja, yang penting udah sampai ke sini gitu loh, udah sampai ke internasional. Ini pun sertifikatnya lumayan gitu kalau jadi peserta gitu. Jadi kata kakak kemarin, yaudah nggak apa-apa, jalannya aja. Ternyata saat itu juga kakak lihat sepertinya kompetitornya tidak banyak, tapi sangat-sangat dari Poltekkes. Apa ya kemarin tuh, Semarang ada, dari Poltekkes, pokoknya yang pulau-pulau Jawa itu ada tuh jadi peserta juga sama kayak kakak gitu di kategori kakak. Jadi alhamdulillahnya kemarin menang di Asian Health Talent atau internasional itu, meskipun tidak masuk 5 besar yang di Mawapres. Dan itu membawa harum sendiri gitu, kayak Masya Allah, kayak ternyata inilah inilah dari usahaku, ini ditakdirkannya ya di Asian Health Talents ini gitu. Karena kemarin itu teman-teman, kakak itu sepertinya tidak lolosnya karena sertifikatnya ini harus ada nomor sertifikatnya. Iya, harus ada nomor sertifikatnya yang internasional. Padahal kemarin tuh sudah dari TIKM itu kayak bagan yang menaungi kayak internasional gitu loh intinya, kalau belum internasional gitu. Namun ternyata kemarin tuh ada beberapa sertifikat internasional yang nggak ada nomor sertifikatnya. Itu sayang banget. Kenapa nggak sadar dari regional gitu? Kenapa nggak diingatkan dari regional? Itu sih sepertinya emang sengaja dari beliau-beliau itu tidak mengingatkan dari regional. Jadi untuk semuanya yang nonton di sini atau teman-teman adik-adik yang mau jadi ikut seleksi Mawapres nantinya, sepertinya harus memperhatikan sertifikat mulai dari sedini mungkin. Diperhatikan detail-detailnya, bagian yang menyelenggarakan siapa, nomor sertifikatnya harus ada dan tertera, dan supaya tidak bisa dimanipulasi gitu. Tanda tangannya harus jelas gitu. Karena sertifikat itu poinnya sangat besar daripada yang lain gitu. Kemarin di regional pun sebenarnya menang juga gara-gara produk dan juga sertifikat gitu. Tapi tidak ada yang menegur pada saat itu kalau sertifikatnya adalah harus ada nomor sertifikatnya gitu. Kalau ada kan kita carikan kan gitu. Karena waktunya sebulan, gapnya tuh sebulan antara yang regional dan nasional. Jadi ya sudahlah, tidak apa-apa. Rezekinya adalah di Asian Health itu tadi. Nah itu kebetulan juara 2 atau second winner gitu dari Asian Health itu tadi. Dari itu sudah alhamdulillah banget gitu. Itu sih. Tangan guys.
Intinya tidak semudah itu ya teman-teman itu, tapi orangnya itu kayak mulus, oh tiba-tiba udah ke Palangkaraya, ke Pontianak, oh tiba-tiba udah ke Jakarta, ya kan? Ya kan yang dilihat orang itu kan enak-enaknya itu kan ya Kak. Oh iya, tadi kan kata kakak kalau mau ikut Mawapres ini minimal punya sertifikat internasional atau nasional. Nah, jadi penasaran banget nih saya Kak. Kalau untuk sertifikatnya itu apakah ada batas minimal nih gitu? Kak, minimal punya berapa untuk menjadi finalis Mawapres? Kalau ini kan setiap tahun berbeda-beda. Bisa jadi tapi tahun ini sama kayak tahun depan berikutnya. Asal ini nggak ditonton Kemenkes ya. Asal nggak ditonton Kemenkes. Jadi sertifikat ketentuan Mawapres itu beda-beda tiap tahunnya. Kalau tahun kemarin itu seperti ini, tahun ini ya seperti ini gitu. Iya gitu ya Kak. Jadi untuk batas dari sertifikatnya itu sendiri, kalau tahun kakak ini itu 10 yang diajukan, tidak boleh lebih. Dan 10 itu harus yang unggul. Harus yang unggul, misalnya kamu punya sertifikat nasional 3, kamu punya sertifikat internasional 2, ya udah masukkan aja semua yang itu gitu. Sisanya kamu tinggal pilih aja nih, mau sertifikat yang di provinsi, mau sertifikat yang menang online lombanya dan sebagainya. Kakak tidak menyarankan yang webinar yang cuman tingkat nasional ataupun tingkat yang Poltekkes aja gitu. Tapi kalau nasional bisa diajukan, bisa dipertimbangkan kalau webinar itu. Gitu. Itu sih sama yang benar-benar nih. Ini nih sebenarnya agak membingungkan ya. Tapi di panduan kami itu minimal 4 negara atau 3 negara yang gak ingat. Tapi ternyata pada saat di nasional itu berubah. Dia harus 3 benua. Maksudnya yang internasional yang mengikutinya harus 3 benua gitu loh. Iya, dan kami semua nggak ada yang melampaui 3 benua gitu. Jadi ada yang nonton sekarang, kalau bisa siapkan sertifikat yang 3 benua. Tapi jangan putus asa dulu, coba aja dulu ikuti yang nasional. Nasional tuh poinnya tinggi loh juga sebenarnya. Kalau kalian mengumpulkan 10 atau 8 sertifikat nasional, itu udah pasti tuh kayak banyak sudah poinnya itu antara yang lain gitu. Daripada yang internasional tapi belum jelas dan belum tentu arahnya, kayak masih harus 3 benua, jangan-jangan nanti 1 dunia nih ke tahun depan gitu ya kan. Jangan harus 1 dunia nih gitu. Jadi kumpulkan yang pasti aja, yang nasional, yang provinsi itu yang banyak gitu, yang 10 gitu, nggak apa-apa. Nggak harus ada internasional, yang penting banyak sertifikat yang nasional ataupun yang jadi juara gitu. Karena sertifikat peserta dan sertifikat webinar tuh kurang diperlukan atau tidak diperlukan di seleksi Mawapres ini. Cuman 10 yang jadi juara gitu. Temen aku dari Jakarta 3, Pandana Yesa, Jakarta 3 itu dia sebagai ragam sertifikat terbanyak. Karena beliau memang talentnya luar biasa sekali, banyak sekali sertifikatnya gitu. Baik yang nasional, internasional memang banyak gitu. Jadi mendapat penghargaan ragam sertifikat terbanyak gitu, atau ragam sertifikat yang beragam gitu dari Jakarta 3. Kumpulkan dari sekarang ya sertifikatnya teman-teman. Sama ini Kak, tadi kan kata kakak kalau mau presentasi ke rektorat itu, kalau untuk menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris itu ada poin plus ya Kak. Jadi kakak waktu itu presentasinya itu apakah full menggunakan bahasa Inggris, apakah setengah-setengah? Terus kalau untuk tips and trick agar lancar berbicara berbahasa Inggris di depan banyak orang itu gimana sih Kak? Oke, jadi kalau waktu rektorat itu, tingkat rektorat itu kemarin kakak campur Indonesia dan Inggris, tapi lebih dominan ke bahasa Inggris. Kenapa? Karena diminta ibu kemahasiswaan juga bahasa Inggris ya Diana gitu, supaya lolos gitu. Oh ya sudah bahasa Inggris ya sudah gitu. Jadi kalau kalian emang belum prepare kayak kakak kemarin kan belum prepare, nggak apa-apa aja kalau dicampur bahasa Indonesia. Tapi kalau bisa harus bahasa Inggris full, supaya wah anak ini bisa bahasa Inggris, berarti nanti ke depannya dia bisa nih inovasinya bagus gitu ya. Tapi kalau di nasional dan regional benar-benar full bahasa Inggris dan nggak boleh nyontek sama sekali. Cuman dikasih kertas, ini nih ada kasus dari SDGs Sustainable Development Goals yang dari dunia itu, lalu nanti kalian speech di situ, langsung pidato di situ itu. Lalu kalau tips and triknya itu sendiri sebenarnya tidak ada yang khusus, kakak juga nggak pernah kursus gitu, tidak ada yang khusus dan nggak pernah kursus. SD pun kemarin dulu itu nggak ada mata pelajaran dulu tuh bahasa Inggrisnya nggak ada gitu, cuman kelas 1-2 kah rasanya itu. Tapi
kakak pernah setahun di Jawa atau pindah ke Jawa setahun waktu SMP, dan itu benar-benar mempengaruhi skill bahasa Inggris kakak, karena orang-orang Jawa tuh ternyata wah mantep banget bahasa Inggrisnya gitu, meskipun orang-orangnya bukan anaknya bule atau orangnya bukan anaknya dokter atau gimana, tapi mereka itu skill bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan kakak menggali lebih lanjut saat di Jawa itu tadi gitu. Dan kalau tipsnya mungkin dengerin aja lagu-lagu bahasa Inggris, lihat liriknya, jangan dengerin aja tapi lihat liriknya juga. Oh gitu liriknya, nanti artinya apa, film-film gitu lihatin juga. Nanti kalau sudah latihan dengan subtitle bahasa Indonesia, ya nanti bisa dilanjutkan ke yang Inggris gitu. Intinya gitu, banyak-banyaknya juga baca-baca news atau kayak buku-buku bahasa Inggris gitu. Terus kakak dulu suka Harry Potter. Dulu Potterhead gitu. Potterhead. Jadi kakak dulu suka Harry Potter. Seminggu tuh ada bisa sampai 3 kali rewatch tuh berturut-turut gitu intinya. Kayak seru gitu ya kan, actionnya juga bagus. Jadi kayak membiasakan diri, terus nonton Stranger Things dan sebagainya. Tahu Stranger Things nggak? Yang Netflix itu intinya. Gitu. Itu intinya sampai kakak repeat terus, kakak rewatch terus, pada akhirnya nanti terbiasa sendiri gitu. Dan sampai sekarang itu sebenarnya nggak terlalu selancar itu gitu, tidak selancar teman-teman kakak yang di nasional. Mereka tuh benar lancar banget, apalagi Bali sama Jogja. Ya karena kan turisnya banyak. Bali ya. Turisnya banyak, mereka dari kecil pun udah diajarin gitu. Jadi mereka luar biasa sekali gitu. Pasti jadi 5 besar dan jadi pemenang, karena pemenangnya tahun ini dari Jogja. Mereka itu prepare udah setahun yang gitu, intinya luar biasa sekali. Banget ya. Lalu kita contoh di Poltekkes kita. Terus pertanyaan selanjutnya yang saya juga kepo juga nih Kak. Tadi kan kalau untuk di nasional Mawapres nasional ini kan harus full bahasa Inggris. Untuk presentasi itu nanti apakah ada pertanyaan dari juri yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan? Atau gimana? Jadi kalau di nasional ya? Ya. Di nasional ini presentasi produk kita nggak pakai bahasa Inggris. Kemarin kakak pakai bahasa Indonesia. Karena di juknisnya itu dilihatkan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat presentasi. Gitu. Nanti saat bahasa Inggris ini ada sendiri nih ruangannya gitu. Ada sendiri nih waktunya, kamu harus bisa bahasa speech di situ menggunakan bahasa Inggris gitu. Dikasih suatu kasus, kalian baca kasusnya itu berapa detik gitu, atau 30 detik atau gimana gitu rasanya. Baru nanti kalian impromptu atau langsung speech di situ. Speech impromptu langsung di situ, ngomong di depan teman-teman kalian. Bapaknya diam aja, jurinya diam aja. Cuma mempersilahkan aja, beliau menilai aja, dan juga menjuri nanti atau memberikan komentar. Nggak tanya, yang tanya tuh kami. Kami yang mau ngopers tuh tanya ya. Jadi kami itu kayak bergiliran bertanya gitu. Jadi semuanya dapat pertanyaan gitu, dapat kesempatan bertanya di situ. Jadi bisa sih kong kali kong kayak jangan susah ya gitu. Gitu. Tapi ada aja yang kayak harus susah gitu, supaya tinggi nih. Sorry ya. Tapi emang gitu sih, supaya menonjol kan, nggak ada salahnya kan kita mewakilkan instansi gitu. Harus ditampilkan yang terbaik gitu. Itu sih saat di nasional harus impromptu, harus bisa di luar kepala. Sempat gugup banget, kakak tuh sampai blank di situ kayak ini nggak ngomong apa sih gitu. Ya ini aku ngomong apa sih, ini yang dibahas tuh Piala Dunia Qatar dan kesetaraan gender, kok malah jadi kemana-mana gitu, sampai ke hadis-hadis juga tolong. Kemarin tuh gitu, soalnya temanku tanya gitu. Jadi intinya nih Kak, kayaknya itu tuh kita harus mempersiapkan pengetahuan umum juga nih Kak. Berarti tidak hanya yang topik yang kita bahas, karena nanti kan bisa yang kemana-mana gitu kayak Kak Yan. Iya, soalnya di Mawapres tuh seleksinya dia kalau nggak salah ada beberapa poin yang harus dinilai. Yang pertama tadi produk inovatif. Bentar aku ingat-ingat dulu. Kalau nggak salah yang pertama aku tuh kemarin masuknya di bahasa Inggris. Yang pertama aku di bahasa Inggris yang tadi sudah aku jelaskan seperti apa seleksinya. Terus yang kedua tadi kemarin tuh masuk ke produk inovatif pakai bahasa yang baik dan benar dan baku. Dan produk inovasinya harus ada saat itu sudah diuji coba juga. Lalu aku masuk ke
ke mana ya itu kemarin? CV atau pencapaian. Ke pencapaian 3 aja sih rasanya. 3 aja, CV atau pencapaian ini sih. Oh, satu lagi, psikolog. Nah, psikologis atau psikis gitu. Psikis ini dinilai kita semuanya jadi satu, berdiskusi. 2 meja sih kebetulan karena mejanya nggak muat pada saat itu. 2 meja harus menyelesaikan apa yang sudah dikasihkan oleh juri ya, intinya gitu. Dan juri menilai itu keliling-keliling aja gitu. Jurinya satu orang satu jurinya ada 4 gitu loh kemarin tuh. Jurinya ada 4, satu gelombang tuh 1 gitu. Dan yang cukup menegangkan dan membuat mental kita terkuras adalah pada saat CV. Soalnya sertifikat harus bisa emang yang valid gitu. Terus poster harus di komen juga oleh beliau gitu. Lalu juga kemarin itu bedanya tahun kemarin dengan tahun sekarang, kita presentasi harus pakai 1 poster, nggak boleh PPT. Iya, harus 1 poster, memuat semuanya, mulai dari identitas sampai dari cara pengerjaan atau sampai hasilnya semuanya dalam 1 poster, nggak boleh pakai PPT. Itu sih yang membuat tertekan kami pada saat itu. Oke, jadi jawaban kalian ini luar biasa banget dan sangat-sangat berharga untuk kita ke depannya, sangat memotivasi ya. Jadi boleh nggak nih Kak kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Boleh banget. Boleh banget ya, Gas Kak, aja kita. Oke, mungkin dari teman saya, dari Ayah. Selanjutnya, apakah kakak memiliki rencana karir khusus setelah lulus dari jurusan kebidanan ini? Rencana karir khusus tuh berbeda-beda ya tiap orang gitu. Pastinya kakak juga punya rencana karir yang emang dicanangkan dari jauh-jauh hari ataupun yang baru aja gitu. Kalau setelah ini kan kakak D3 ya, diploma 3 cuma 3 tahun, dan D3 itu difokuskan untuk langsung terjun ke lapangan begitu, tanpa meneruskan ke profesi. Jadi kakak mau kerja dulu deh setahun atau 2 tahun gitu, baru nanti nyambung lagi nih ke S1 atau STR nantinya, atau D4 gitu ya. Baru nanti kalau sudah langsung pengennya doakan aja tapi langsung ke S2 gitu. Karena kakak lebih sebenarnya jujur aja dan fun fact juga, kakak tapi kurang tertarik sama yang langsung terjun ke pasien. Iya, kurang tertarik sama langsung terjun ke pasien, lebih suka ke teori, suka ke pendidikan atau tenaga pendidik gitu, tendik gitu namanya, tendik. Jadi pengen lanjut ke S2, bahkan aja jadi dosen atau jadi orang-orang dinas atau gimana nanti ya. Begitu intinya. Itu ya Kak ya. Iya. Jadi Kak Diana itu lebih tertarik untuk berbicara di depan orang banyak gitu guys. Dia tuh kayak mengajar, terus tuh ketemu sama orang-orang di luar. Kan Kak Diana ini basicnya tuh organisasi guys. Jadi emang gitu. Selanjutnya nih Kak, bagaimana pengalaman kakak selama menjalani dinas di lapangan sebagai bagian dari studi kebidanan ini? Oke, pengalaman kakak sendiri sebenarnya banyak sekali ya. Karena dari semester 3 kakak sudah turun langsung ke rumah sakit, puskesmas ataupun PMB. Dan juga hal yang paling berkesan saat turun dinas pertama kali itu adalah melihat persalinan normal secara langsung gitu ya, dan juga persalinan yang beberapa emang ada yang harus dibantu seperti itulah intinya. Jadi kalau pengalaman yang paling berkesan sih sepertinya harus membagi waktu sama organisasi. Jadi gitu ya, dinas sambil organisasi itu kayak badan dinas dibelah 2 gitu loh. Itu jadi yang paling berkesan itu saat dinas di rumah sakit itu harus membagi waktu karena harus ikut pemilu raya gitu. Dan juga saat dinas di sekarang ini juga karena harus PP, dan ini kan kakak sebelumnya dia di BJB aja gitu, di BJB aja kemarin tuh, dan tiba-tiba dinas di Banjarmasin atau di Sungai Tabur dan sebagainya. Jadi harus bisa jauh dari Banjarbaru dan kos utama juga gitu. Jadi pengalaman dinas banyak sih. Kalau yang
masalah orang-orang di puskesmas atau orang di rumah sakit, semuanya sangat-sangat memberikan pelajaran yang begitu luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya di kampus. Gimana sistem aplikasi di kesehatan, terus transformasi kesehatannya seperti apa, itu pasti kelihatan aja tuh, puskesmas seperti apa, rumah sakit seperti apa, PMB seperti apa. Banyak sekali yang bisa kita berikan atau bisa kita belajar dari situ gitu. Nggak bisa dijelaskan satu-satu sih juga, saking banyaknya gitu ya. Nah, jadi menurut kakak nih, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa kebidanan agar bisa sukses dalam profesi ini? Keterampilan apa saja? Bidan itu harus bisa deh semuanya. Harus serba bisa ya Harus Kak ya. serba bisa. Wow. Keterampilan apa saja pasti harus bisa banyak meskipun kuliah cuma 3 tahun. Kan kalau dulu tuh cuman SMA, SMK ataupun D1 ya. Itu pun dituntut serba bisa langsung turun ke lapangan kayak semacam dokter gitu. Tapi sekarang undang-undangnya sudah terupgrade dan minimal D3 sekarang untuk bidan. Jadi keterampilan skill yang paling basic sekali adalah harus bisa keterampilan jurusan kebidanan itu sendiri. Dari masa pubertas, dari masa remaja, ataupun sampai menopause nantinya. Sebelum, saat, dan setelah melahirkan itu harus bisa juga gitu ya. Sama keterampilan untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan. Itu harus bisa sabar juga kita. Karena kita kan untuk di jurusan ini kan itu tuh dinasnya kan berputar gitu ya, Iya. Kak. Ganti-ganti juga jadi Betul. emang betul. Harus bisa menyesuaikan diri di lapangan. Mental itu harus stabil, bukan harus sih, tapi harus terlatih untuk stabil gitu. Karena kalau kita tidak kuat, kebanyakan ya banyak sekali gitu yang tidak kuat gitu kan ya. Jadi mental tuh harus stabil, dan juga keterampilan diri harus terus biasa, apalagi keterampilan praktik dan teori gitu. Terus Kak, menurut kakak nih, gimana kakak terus meningkatkan kompetensi diri selama menempuh pendidikan kebidanan? Oke, meningkatkan kompetensi diri bukan hanya didapatkan di jurusan. Kalau di jurusan, kakak meningkatkannya dengan cara turun ke dinas ke lapangan, turun ke PMB, kunjungan-kunjungan, mengerjakan makalah dan sebagainya, laporan itu ya kan. Kalau itu nanti kita bisa asah juga di luar jurusan, ikut organisasi, ikut pengalaman-pengalaman yang belum pernah terasakan saat SMA begitu. Untuk meningkatkan diri sendiri, sebenarnya fun fact juga, kakak itu dulu kurang sekali bisa berbicara di depan umum gitu. Cuman kakak kayak orang itu menggebu-gebu gitu sebenarnya. Kayak harus bisa, dan juga harus bisa bicara di depan umum, kayak memaksakan diri gitu, tapi seninya belum ada gitu. Jadi seninya belum ada. Namun setelah masuk jurusan kebidanan, kita kan awal semester tuh kan disuruh bikin PPT terus-terusan ya kan. Ada PPT itu 1 hari bisa sampai 3 ya kan, dan tenggatnya tengah hari gitu gimana. Nah gitu, lalu disuruh presentasi. Nah itu dia, dari presentasi di jurusan itu sendiri kakak jadi bisa lebih mengasah public speaking, yang pada akhirnya terus kakak asah terus sampai ke organisasi. Di organisasi itu kayak memberanikan diri dan juga memotivasi diri. Kakakku yang kemarin bisa nih, masa aku enggak gitu. Lalu harus ku tunjukkan juga, nih aku bisa loh gitu. Lalu sampailah pada akhirnya ke Mawapres itu. Itu kalau di Mawapres itu benar-benar harus yang pure ngomong di depan umum dan tidak boleh melihat teks, dan juga harus di luar kepala sudah seperti apa kondisi di Indonesia, seperti apa SDGs dunia seperti apa. Itu jadi itu mengasah pikiran dan mental sekali sih gitu. Jadi sampai sekarang terus belajar gitu, tetap aja belajar meskipun sudah pengalaman ya cukup, tapi belum sampai sini. Maksudnya pengalaman kakak bukan hanya di sini aja gitu, harus terus bisa juga. Harus kalian juga ya gitu. Dan kami sangat termotivasi loh. Harus bisa melanjutkan ya. Iya.
Terus nih, pertanyaan selanjutnya nih ya Kak ya. Adakah perubahan dalam cara pandang kakak terhadap kesehatan dan pelayanan masyarakat setelah belajar di jurusan kebidanan? Perubahan dan cara pandang setelah belajar di jurusan kebidanan, yang pertama-tama pasti melihat bahwasanya bidan itu bukan cuma seperti dukun beranak gitu, bukan cuma kayak dukun beranak yang tugasnya melahirkan seorang bayi atau membantu ibu dalam persalinan aja, bukan seperti itu saja, tapi juga dari masyarakat dan juga orang-orang sekitar kita punya seni tersendiri gitu. Dari preventifnya sebelum orang itu sakit dan sebagainya, kita harus punya seni tersendiri untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Itu sih yang pertama-tama kakak pahami ketika masuk di jurusan kebidanan. Oh, semester 1 kok belajar bahasa Indonesia, kok belajar bahasa Inggris, kok belajar Pancasila juga. Ternyata memang terpakai pada saat turun di lapangan. Kemarin aku diajarin ini nih saat di matkul bahasa Indonesia gitu, atau di Pancasila. Ternyata harus mengerti juga sila-sila apa saja atau undang-undang apa saja yang ada di kebidanan gitu. Karena kebidanan itu tidak sesimpel itu ternyata guys, sepertinya tidak sesimpel itu gitu. Meskipun D3 tapi ribetnya sebenarnya nauzubillah, tapi kita jalani aja pelan-pelan. Lalu pandangan kakak sendiri, sebenarnya ini wanita itu merupakan jati diri bangsa yang sesungguhnya, karena dari wanita lah pemimpin bangsa bergantung dan tumbuh di rahimnya. Jadi wanita itu penentu bangsa nanti mau dibawa kemana ke depannya, karena bibit-bibit unggul bangsa pasti datangnya dari wanita yang nanti mengandung dan melahirkan, dan mereka pasti memberikan nutrisi yang terbaik bagi buah hatinya sebelum nanti lahir ke dunia dan menjadi seorang pemimpin dan meneruskan bangsa ini untuk maju gitu. Jadi ibu itu penggerak bangsa mulai dari sebelum, saat, dan setelah melahirkan gitu sih. Iya. Terus kalau berbicara mengenai kesehatan ya, sebenarnya terus terang banyak sekali gitu perubahannya, transformasi kesehatan, undang-undang kesehatan, politik dunia kesehatan. Tapi kita kayaknya nggak bahas ini dulu deh. Iya, karena jangan bakal panjang banget juga ya kan. Iya, sensitif juga gitu guys. Terus kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kayak apa kesan kakak terhadap talk show hari ini dan bagaimana harapan kakak untuk duta jurusan kebidanan di tahun 2024? Masya Allah sekali, tahun ini jurusan kebidanan memiliki duta jurusan kebidanan, dan talk show hari ini benar-benar sudah luar biasa sekali. Kalau aku bisa kasih 4 jempol deh. 4 jempol, karena ini proker pertama juga kan ya. Dan sudah sangat luar biasa sekali, mulai dari kakak di chat sangat sabar sekali, meskipun kadang kan kakak sibuk juga sih, jarang buka chat karena emang dinas dan sebagainya. Kalian tuh sabar menghubungi kakak sampai pada akhirnya kakak di sini disambut dengan baik gitu, sudah sangat luar biasa sekali sama bintang tamu. Mudah-mudahan talk show di jurusan kita ini bisa terus berjalan dengan sampai nanti dan juga terus berkembang lagi, lebih baik lagi dan dikenal luas oleh orang. Kalau bisa nanti peminatnya banyak deh gitu. Kalau misalnya di YouTube gitu kan, subscribernya banyak gitu. Amin. Nanti kakak subscribe deh, belum kayaknya. Intinya semangat terus buat semua duta jurusan kebidanan. Jangan pernah sampai di sini aja. Terus kembangkan proker-proker kalian, bukan cuma talk show aja, nantinya sampai ke masyarakat tentunya gitu. Terus belajar dari duta jurusan kebidanan ya, terutama kalian-kalian yang jadi bintang utama di jurusan kebidanan gitu kan, sebagai duta gitu kan ya, harus bisa menjaga sikap dan sebagainya. Oke, Kak, siap. Baik, berakhir sudah acara talk show kita. Terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian teman-teman selama acara ini. Semoga diskusi ini menambah wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua agar bisa tetap aktif berorganisasi di tengah padatnya jadwal kuliah, khususnya jurusan Kebidanan. Iya betul banget. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih banyak. terima kasih. Dadah.